Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Owe atas kesempatannya untuk saya bisa wawancara Bapak di kesempatan kali ini. Pak Owe selaku Kepala Sekolah SMP, banyak kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selama ini. Bapak bagaimana mengidentifikasi bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang Bapak ambil itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Pak Hadi. Sebagai kepala sekolah ya, saya sering menghadapi situasi di mana saya harus menentukan keputusan. Baik itu keputusan yang sifatnya sulit maupun keputusan yang kalau menurut saya mudah. Nah, kalau keputusan yang sulit itu di mana ketika saya menghadapi situasi harus memutuskan di antara masalah-masalah yang memiliki dua-duanya benar, tapi kedua-duanya bertentangan. Nah, itu yang membuat saya sedikit kesulitan ya untuk mengambil keputusan. Dan menurut mama saya itu kasus dilematika. Nah, kemudian di sisi yang lain, saya juga dihadapkan situasi ketika saya harus memutuskan di antara dua masalah yang menurut saya mudah diputuskan. Karena yang satunya benar, kemudian yang satunya salah. Jadi antara benar dan salah, seperti itu. Jadi tadi sudah adanya teridentifikasi mana itu dilema etika, mana itu bujukan moral mengenai keputusan yang sudah Bapak buat. Nah, selama Bapak mengambil keputusan, bagaimana Bapak bisa bahwa memutuskan ketika ada permasalahan yang memang ini kasusnya sama-sama benar atau memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama Dalam memutuskan sebuah keputusan, biasanya saya mempertimbangkan banyak hal ya, secara matang, secara akurat, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya saya ketika mengambil keputusan itu, hal yang dipertimbangkan itu yang pertama itu keberpihakan terhadap siswa, yang paling utama ya. Ketika guru, tapi tetap ujungnya itu ada ke siswa. Yang kedua, keputusan itu harus mengandung atau memuat kebenaran ya, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus saya putuskan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Selama ini ada tidak Pak langkah-langkah yang Bapak buat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak? Langkah-langkahnya biasanya yang pertama saya mengidentifikasi dulu ya, atau mengenali dulu apakah itu kasusnya dilematika atau bujukan moral. Nah, tadi disampaikan di awal kalau untuk bujukan moral sih mudah ya. Kita hanya memutuskan yang memiliki muatan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan tadi ya. Tapi ketika kasusnya dilematika, ini perlu waktu ataupun perlu pemikiran yang matang ya, secara akurat dan dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau yang kasusnya dilematika, yang pertama saya mengenali dulu kebaikan-kebaikan yang bertentangan. Ya, selanjutnya juga saya harus tahu siapa yang terlibat di situ, karakternya, sifatnya, gitu kan, kita harus tahu dulu. Kemudian setelah itu kita mencari fakta dan data gitu ya, secara akurat di lapangan. Tentu saya juga akan melibatkan unsur terkait ya, seperti Wakasek gitu, ataupun bisa juga dari guru ataupun dari siswa gitu ya, untuk mencari data-data tersebut. Kemudian setelah itu semua diperoleh, baru saya memikirkan ya, mempertimbangkan kaitan dengan kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Nah, setelah itu baru kita memutuskan apakah keputusan ini menggunakan prinsip misalnya sesuai aturan yang berlaku, rule based thinking, ataupun bisa dengan menggunakan prinsip and based thinking gitu ya. Dalam artian prinsipnya itu yang penting kepentingan bersama gitu kan, ataupun bisa juga dengan prinsip kepedulian atau yang lebih humanis begitu ya, dalam artian yang lebih bijak lah, care based thinking begitu ya. Nah, kemudian setelah kita menggunakan prinsip itu, bisa salah satunya, bisa dua-dua, bisa ketiga-tiga dipakai begitu kan, baru kita putuskan. Dan setelah diputuskan
biasanya itu bukan akhir segalanya. Nah, saya harus merefleksi apakah keputusan saya itu ada impact positif atau negatif. Ya, itu langkah yang saya tempuh. Baik Pak. Nah, setelah tadi Bapak menyebutkan dari sekian banyak langkah-langkah yang Bapak ceritakan, nah selama ini Pak, untuk membantu dalam membuat suatu keputusan itu, menurut Bapak yang dianggap lebih efektif keputusan pada kasus dilema itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya yang paling efektif itu keterampilan kepala sekolah yang di dalam eksekusi prinsip yang tadi. Apakah mau menggunakan prinsip berbasis aturan atau berbasis kepedulian humanis atau juga berbasis kepentingan orang banyak begitu ya. Kemudian yang berikutnya, hal yang efektif juga berkolaborasi kepala sekolah dalam pihak tertentu, baik dengan atasan, dengan staf ya, wakasek ataupun yang lain. Itu menurut saya lebih efektif. Baik Pak. Selama Bapak dalam mengambil keputusan, ada tidak Pak tantangan tersendiri yang berkaitan dengan dilematika atau rujukan moral ini? Oh iya, tentu ya, tantangannya itu terutama kasus dilematika ya. Di satu sisi kita harus menjalankan keputusan sesuai aturan yang berlaku, tapi di satu sisi gitu kita juga harus bijak melihat kondisi situasi yang ada. Nah, itu tantangannya kalau buat saya seperti itu. Baik Pak. Nah, dalam memutuskan suatu keputusan yang Bapak sering lakukan, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu, atau memang Bapak langsung spontan, atau memang ada prosedur-prosedur yang Bapak tempuh untuk membuat keputusan itu Pak? Biasanya itu tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya mendesak perlu diambil waktu itu, ya sambil keputusan di tempat. Ya tentu pertimbangannya yang tadi ya ada 3 unsur ya. Yang pertama keberpihakan terhadap siswa, yang kedua ada nilai-nilai kebaikan, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan begitu. Tapi ketika misalnya masalahnya emang resiko yang besar ya, terutama terhadap lembaga ya biasanya kita ada waktu lah seperti itu. Termasuk juga kita harus konsultasi dengan atasan gitu kan, atau dengan rekan sejawat di sekolah ataupun dengan staf dan guru-guru yang lain. Seperti baik, itu. Ya, tergantung situasi banyak dalam memutuskan itu. Nah, pada saat Bapak mau memutuskan sesuatu, apakah Bapak memiliki referensi seorang, atau misalkan ada orang yang memang Bapak anggap ini bisa membantu dalam memutuskan suatu kebijakan, atau ada faktor-faktor penentu lain saat Bapak mengambil keputusan itu Pak? Kalau saya begitu ya, prinsipnya kepala sekolah itu harus punya keterampilan di dalam memutuskan sebuah keputusan. Cuma di lapangan, karena keputusan itu banyak kelebihan atau kekurangan, tentunya kita perlu orang yang bisa diajak ngobrol seperti itu ya, atau konsultasi sifatnya gitu kan. Nah, biasanya saya konsultasi dengan penasehat gitu ya, sebagai mitra lah gitu kan, ataupun dengan ketua yayasan, atau juga bisa ya dengan makasek ataupun dengan guru-guru. Itu hal yang biasa dilakukan oleh saya ketika mengambil sebuah keputusan. Dari keputusan-keputusan yang sudah Bapak buat, kemudian itu terdapat unsur-unsur yang memang bertentangan atau mengandung dilema etika atau bukan moral. Nah, dari semua itu apa yang bisa Bapak ambil pelajaran? Yang saya ambil pelajaran ya ketika kita menyelesaikan atau harus memutuskan sebuah kasus dilematika itu, bahwa kepala sekolah ya mau tidak mau ya harus berani mengambil sebuah keputusan, walaupun keputusan tersebut ada pro kontra gitu ya, ada kelebihan dan kekurangan, tetapi itu diambil dalam rangka menghindari kalau tidak ada keputusan kan akan mengakibatkan situasi yang buruk. Menurut saya itu pembelajaran yang saya. Baik Pak Oi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Tentunya ini menjadi motivasi untuk saya selaku calon guru penggerak, di mana di sana ada keputusan-keputusan yang harus diambil mungkin ke depannya, kita hal-hal yang memang keputusan ini mengandung
dilema etika ataupun bujukan moral, sehingga ya, hasil wawancara ini merupakan sebuah referensi yang saya pribadi ke depan. Siap. Ya. Sekali lagi Pak Wahid, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sukses Pak Hadi, sukses. Amin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik pagi hari ini dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Wahid, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih atas luangan waktu yang sudah diberikan kepada saya selaku calon guru penggerak. Begini Pak Apip, tentunya sebagai kepala SMA banyak sekali tantangan-tantangan terutama dalam hal pengambilan kebijakan atau keputusan Pak. Ya. Selama ini bagaimana Pak Apip dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, dan tentunya kita sebagai pimpinan dalam sebuah lembaga atau sekolah akan dihadapkan, siapapun pemimpinnya itu akan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang dilematik ya, terkait dengan etika dan moral. Ini akan dihadapi oleh siapapun. Nah, seperti halnya kita dan saya khususnya yang bertugas sebagai kepala sekolah SMA Plesara di lembaga ini, tidak sedikit kita menemui persoalan dilematika, etika, moral yang terkait dengan peraturan dan kebijakan. Nah, seperti halnya kita dihadapkan ini beberapa kasus, contoh ada guru yang melanggar. Kemudian guru tersebut punya kedekatan secara emosional kita. Ini juga menjadi tantangan buat seorang pemimpin. Bagaimana penegakan aturan itu. Kemudian juga di siswa ya. Berhubung kita ini sekolah berasrama, seperti halnya ditemukan di lapangan siswa izin atau orang tua izin mau mengambil siswanya bawa ke rumah, tapi di sisi lain di pondok atau di sekolah kita sedang ada kegiatan yang sifatnya penting. Nah, ini juga hal-hal yang dilematis ya. Tentu kita berat bagi seorang pemimpin. Itu contoh kasus-kasus. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di sini seperti yang tadi contoh pada poin pertama itu orang tua santri, orang tua siswa izin ke kita, ke pihak pimpinan untuk dibawa ke rumah. Sementara di sekolah ada kegiatan yang penting juga untuk siswa. Ini kan dua kepentingan yang sama. Orang tua dari anak itu punya hak. Di sisi lain kita juga yang sudah diberikan amanah oleh orang tua mendidik anak, itu juga kita punya hak memberikan pembinaan pendidikan. Nah, kegiatan di pesantren atau di sekolah ini harus diikuti oleh anak. Tapi di sisi lain orang tua izin. Nah, ini sebuah dilematis kan. Nah, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan agar bisa diterima kedua-duanya, khususnya oleh anak juga oleh orang tua. Kita harus mengedepankan kepentingan anak ya. Tapi bagaimana memberikan pemahaman yang bijak kepada orang tua seperti itu. Baik. Selama ini yang sudah Pak Apip lakukan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya? Nah, langkah untuk menghindari hal-hal semacam itu, keputusan-keputusan yang akan dihadapkan dengan dilematis ya, etika atau moral. Pertama, kita harus menyusun strategi. Ya, strategi pertama adalah sosialisasi. Bagaimana mensosialisasikan sebuah peraturan, bagaimana mensosialisasikan sebuah kebijakan, sebuah program sekolah kepada seluruh warga sekolah, mulai dari guru, siswa, juga orang tua. Ini hal penting supaya kita ada kemudahan ketika nanti dihadapkan pada keputusan yang sifatnya dilematis. Nah, selama ini hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk efektivitas penyelesaian kasus semacam ini bagi seorang pemimpin menurut saya dan yang pernah atau sering saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah komunikasi efektif ya. Komunikasi dengan berbagai kalangan, dengan seluruh warga sekolah, itu kuncinya. Karena dari komunikasi itu akan terbangun chemistry ya.
dari chemistry akan terbangun kedekatan emosional sehingga mudah kita menyampaikan persoalan-persoalan ketika dihadapkan dengan persoalan dilematis. Nah, tentunya selama Bapak menjadi kepala sekolah banyak sekali Pak ya menghadapi tadi juga salah satu contoh yang sudah disebutkan, baik itu berkaitan dengan guru maupun dengan anak itu yang berhubungan dengan orang tua. Nah, untuk kondisi yang Bapak hadapi itu, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dilema dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya betul, ketika kita berhadapan dengan satu kasus yang sifatnya dilematis berkaitan dengan etika, moral, jadi tantangan yang kita hadapi adalah tantangan emosional. Ada kedekatan dengan orang itu, sementara orang itu melakukan pelanggaran. Nah ini kan dilematis sekali. Di sisi lain menjadi tantangan, dekat itu baik, tapi di sisi lain menjadi sebuah tantangan. Tapi tetap seorang pemimpin harus mengambil satu keputusan yang tegas. Jadi tidak melihat kedekatan dan sebagainya, karena ini menjadi tugas seorang pemimpin di sekolah. Baik. Nah, selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Entah itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan biasanya? Ya, kita lihat kasus per kasus ya. Ketika kasus itu harus diselesaikan saat itu, kita selesaikan. Ya, itu penting. Karena tidak sedikit kasus melebar luas menjadi besar karena kita tunda. Ya, jadi lihat kasus-kasusnya. Nah, itu yang penting. Jadi intinya dari kepemimpinan kita di sekolah itu adalah mengambil keputusan dengan cepat, tegas, lugas, dan tanpa melihat siapapun. Ya, itu yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita, guru, siswa, termasuk juga orang tua. Nah, selama ini ketika Bapak mengambil suatu keputusan, apakah ada tokoh atau seseorang yang memang menjadi referensi atau menjadi panutan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Ya, baik. Referensi terkait dengan sumber kedekatan kita dengan tokoh ya, itu menjadi penting bagi kita seorang pemimpin, karena sukses itu kita bisa sukses bersama ya, tanpa kesuksesan pribadi sehingga melibatkan orang lain. Hal ini penting untuk kepemimpinan di sekolah. Saya ambil contoh, ketika interaksi kita bagus dengan kepala sekolah yang lain, itu juga akan membantu ya, bisa kolaborasi, bisa saling juga transformasi ilmu, wawasan, pengalaman, itu penting. Jadi butuh figur dalam hal ini untuk kita. Siapa yang ditokohkan tergantung kepada bagaimana kita menjalin komunikasi, silaturahmi, kolaborasi di luar dan juga di dalam. Baik, Pak. Dari keputusan yang Bapak ambil mengenai kondisi dilema etika atau rujukan moral, nah, pengalaman apa atau kebaikan apa yang Bapak peroleh dari selama ini yang Bapak lakukan? Ya, dengan resiko seorang pemimpin ya, yang dihadapkan dengan katakanlah keputusan-keputusan yang harus diambil secara dilematis, itu memberikan pelajaran penting untuk kita, menuntut kita kesabaran dan menuntut kita menjadi seorang yang bijaksana. Ini hal penting untuk kita, dan tentunya siapapun pemimpin yang dihadapkan pada ini akan memberikan pelajaran hal yang sama. Tapi sekali lagi tergantung kepada kita, bagaimana kita bisa menyikapi, menghadapi persoalan-persoalan seperti hal yang dilematis. Pak, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pip menjadi pembelajaran buat saya pribadi dalam hal-hal pengambilan sebuah keputusan yang berbenturan dengan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih banyak Pak Pip. Ya, sama-sama, sukses untuk menjadi guru penggerak. Amin, ya. amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Iman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, Pak Iman, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya dalam pembelajaran pengambilan keputusan. Tentunya di sini Pak Iman sebagai kepala RD, otomatis yang namanya seorang pemimpin akan ada keputusan-keputusan yang harus diambil, Pak ya. Nah, ketika keputusan itu benturan dengan dilema etika atau rujukan moral, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa
kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan etika moral ini tidak mudah ya. Jadi kita perlu data-data yang cukup akurat karena mengingat kedua hal yang dikatakan berseberangan ini memiliki kebenaran yang relatif sama. Jadi untuk mengidentifikasi ini kami perlu untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak sedikit atau tidak jarang kami harus mengkonfirmasi ulang. Kami dapat informasi dari pihak ketiga atau keempat, kami konfirmasi kepada masing-masing pihak dan jika diperlukan kami akan mengkonfrontasi kedua ini supaya lebih didapatkan hal yang mudah-mudahan mendekati sesungguhnya. Seperti itu, Pak. Nah, selama ini bagaimana Pak Iman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau di lembaga ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Mengambil keputusan untuk hal yang seperti ini sekali lagi memang tidak mudah ya. Di samping tadi kita memerlukan data yang akurat, kita tentunya perlu juga mencari second opinion dari yang lain. Saya perlu mendapatkan masukan-masukan dari unit-unit yang lain yang mungkin bisa melihat situasi ini yang lebih baik dari sudut pandang mereka. Jadi data inilah yang kemudian bagi kami yang digunakan untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, selama ini yang Bapak sudah jalankan atau sudah laksanakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa dilakukan oleh Bapak? Yang pertama adalah menampung ya. Misalkan ini dikatakan sebagai sebuah keluhan, kami tampung sebagai keluhan ini dari masing-masing pihak. Kemudian dari tampungan ini kami berusaha menggali data, informasi dan fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian disebabkan mendapatkan second opinion juga dari pihak-pihak yang lain. Dan berikutnya kami mengolah data itu sedemikian rupa bersama tim. Kami merasa kalau itu digarap bersamaan akan mendapatkan masukan-masukan yang lebih baik seperti daripada sekedar satu kepala yang menangani masalah ini. Baik Pak Iman, dalam pengambilan keputusan yang tadi sudah Pak Iman sempat mengenai tentang prosedur maupun langkah-langkahnya Pak. Selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Saya tidak berani mengatakan yang paling efektif ya, tapi ya sejauh yang kami dapatkan pengalaman adalah solve dari sebuah permasalahan ini ya kami dapatkan tidak begitu saja. Beberapa hal yang tadi kami sebutkan di dalam sebelum ini, jadi tidak sama ya. Jadi setiap permasalahan yang permasalahan berikutnya ternyata langkah-langkahnya tidak sama. Tapi barangkali benang merahnya adalah bahwa setiap permasalahan itu tidak boleh langsung diambil kesimpulan. Kita harus tetap mencari data dan faktanya. Kemudian kita komparasi dengan dapat daripada pihak-pihak yang lain sebelum kemudian kita mengambil kesimpulan seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini kalau timbul masalah seperti itu ya bisa solve ya sejauh ini. Jadi validasi data itu harus diutamakan. Betul. Ya, lebih objektif Pak ya dalam mengambil keputusan. Selama ini yang Pak Iman hadapi, ada tidak Pak hal-hal yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, setidaknya dari pengalaman kami ada 3 hal ya yang menjadi tantangan. Yang pertama ketika kedua persoalan yang berhadapan ini memiliki tingkat kebenaran yang relatif, memiliki kesamaan gitu ya. Ini sama, walaupun kelihatannya saling berhadapan, saling menyalahkan, tetapi dari sisi seluruh organisasi ini memiliki kepentingan yang sama. Nah itu tantangannya. Kita harus lebih jeli melihat sisi-sisi mana yang kita anggap akan lebih kuat nanti untuk dijadikan sebagai dalam tanda kutip pemenang. Kemudian yang kedua adalah kedua pihak ini memiliki kedudukan yang katakanlah berbeda. Misalkan secara personal A dan B ini misalkan si A lebih dekat dengan saya. Baik itu kedudukan secara kekeluargaan, ada dari keluarga ataupun karena dari hal yang lain ya. Nah,
tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam menentukan, karena bagaimanapun juga hal inilah menjadi sesuatu yang perlu menjadi mungkin paham lah semuanya. Pak, ketika kita dekat dengan seseorang, kemudian kita berhadapan dan kita harus mengalahkan dia. Nah, itulah yang mungkin jadi tantangan seperti itu. Tapi ya sekali lagi kami berusaha untuk selalu objektif seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketika ada intervensi dari pimpinan atau atasan, ya, jadi pejabat yang lebih tinggi dari kami, walaupun katakanlah yang didukung oleh pimpinan itu adalah yang seharusnya disalahkan kalau tidak menjadi pemenang dalam pemilihan perbedaan ini. Nah, itulah, jadi kami harus mampu meyakinkan pimpinan kami bahwa seperti ini loh keadaannya, konsekuensinya kalau kita memaksakan seperti itu. Nah, itulah ini 3 hal yang seperti itu. Baik Pak Iman, nah dalam Bapak mengambil sebuah penyelesaian permasalahan yang tadi Bapak sudah sebutkan, apakah Bapak punya tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Baik itu misalkan Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal khusus, atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Secara umum ya, jadi kami menempatkan waktu dan tempat, bila perlu ya tempat yang khusus untuk penyelesaian. Tapi tidak jarang juga ketika kita menghadapi sebuah problema di mana kita harus mengambil keputusan yang sangat cepat. Nah, untuk itu kebiasaan menjadwal itu ya kita tunda karena kita harus segera menyelesaikan ini. Adapun untuk hal-hal yang kita bisa anggap punya waktu yang luang, kita akan jadwalkan dan kita akan persiapan tentunya dengan data-data yang lebih lengkap seperti itu. Baik, Pak Iman, ketika Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilematika tentunya, apakah Bapak memiliki referensi entah itu seseorang atau tokoh yang Bapak anggap ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan, atau Bapak punya faktor-faktor lain atau faktor apa saja yang selama ini Bapak anggap ini lebih mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, pertama dari faktor dulu ya. Faktor yang mempermudah untuk penyelesaian hal seperti ini ya ketika kedua pihak itu ada salah satu pihak yang kemudian menyadari yang kemudian mau mengalah, jelas itu mudah langsung clear saat itu. Yang kedua, faktor yang mempermudah adalah kita memiliki data-data yang konkret yang lengkap ataupun kita mudah mengakses data ya. Ketika data mudah diakses, tentunya kita bisa dengan cepat mendapatkan data yang akurat dan benar, kemudian kita olah. Kemudian yang ketiga terkait dengan tokoh ya. Tentunya kalau kita berbicara tokoh adalah mereka yang bisa memutuskan melebihi kemampuan saya dalam misalkan atasan saya langsung. Nah, ketika saya berdiskusi dengan yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan mengambil sebuah keputusan yang tentunya konsekuensinya jadi tidak ada di pihak saya. Nah, itu dari sini mempermudah ya. Jadi kebijakan atau keputusan dari atasan saya kemudian kita sepakati, nah itu saya anggap itu juga mempermudah dalam penyelesaian hal seperti ini. Baik Pak Iman, terima kasih, dan tentunya tidak mudah terimanya menjadi seorang pemimpin, terutama dalamnya tadi berkaitan dengan keputusan yang berhubungan dengan dilematika dan rujukan moral. Nah, tentunya Bapak bukan satu atau dua permasalahan yang Bapak hadapi selama ini berkaitan dengan hal tersebut. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi berkaitan dengan dilematika dan rujukan moral, pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari penyelesaian semua itu? Oke, terserah saya mendapatkan banyak pelajaran ya dari penyelesaian kasus seperti ini. Yang pertama adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan. Ya, jadi tahan diri bahwa ini harus segera beres. Ketika kita masih punya kesempatan untuk mengolah lebih baik, orang lain yang kesimpulan. Yang kedua adalah selalu membiasakan pengambilan kesimpulan itu didasarkan kepada data dan fakta yang benar. Seperti itu. Jadi untuk menghindari katakanlah fitnah atau apa saja, kita biasakan menghimpun informasi sebanyak mungkin, kemudian kita saring yang kira-kira menurut intuisi kita adalah yang benar.
Dan yang ketiga bahwa seringnya ada jalinan komunikasi utamanya secara verbal, secara langsung ya, face to face, itu lebih baik. Ya, teknologi saat ini seolah memisahkan jarak kita dengan siapa saja, tapi usahakan berbicara verbal karena kita juga bisa membaca wajah seseorang pada saat kita berbicara secara langsung. Nah itu pelajaran yang saya dapatkan selama ini, Pak. Baik Pak Iman, terima kasih banyak atas waktunya dan informasi berkaitan dengan hal-hal yang mengambil keputusan di mana ada pertentangan antara dilematika dan kecukupan moral, dan ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran buat saya selaku calon guru penggerak, Pak. Ketika ke depan saya dihadapan hal yang sama sebagai pemimpin pembelajaran ataupun sebagai seorang individu dalam memimpin sebuah apapun itu banyak, ini menjadi referensi untuk saya dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Ya. Baik Iman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sudah selesai mewawancarai para narasumber saya, baik itu dari kepala sekolah tempat saya mengabdi, kemudian juga dari kepala sekolah SMA maupun dari pimpinan yayasan yang diwakili oleh kepala HRD, dan dari semua kasus-kasus yang disampaikan oleh para narasumber terdapat beberapa paradigma seperti individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, tentu dalam mengambil sebuah keputusan yang mereka ambil memiliki beberapa prinsip yang sudah seperti kita pelajari, yakni prinsip berpihak kepada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambilnya itu. Nah, kalau kita lihat dari penyelesaian yang sudah dilakukan oleh para narasumber dan dari pembelajaran tentang 9 langkah yang saya pelajari di modul 3.1 ini sudah terpenuhi, seperti mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip-prinsip, resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan sampai pada membuat refleksi atau melihat kembali keputusan yang sudah diambil, kemudian direfleksi dan dilakukan perbaikan untuk selanjutnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran yang berharga buat saya selaku calon guru penggerak di angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam